berdoa untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia berhadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, apakah kalian sudah saling kenal? Belum. Baiklah, kalau begitu, untuk lebih akrab lagi, marilah kita perkenalkan diri ya. Bisa dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Saya di sini sebagai konselor ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan kalian dengan perkenalan nama dan jurusan kalian masing-masing. Bisa dimulai dari kamu. Nama Mona dari jurusan keagamaan. Oh, Mona ya. Bisa kamu? Nama saya Ananda dari jurusan IPS. Oh, Ananda ya. Kamu? Nama saya Halimah dari jurusan IPA. Oh ya, makasih. Baiklah, kalian sudah saling kenal satu sama lain. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum. Jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, sepertinya kira-kira menurut kalian apakah bimbingan kelompok itu? Menurut saya, bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan dalam bentuk kelompok. Oh, iya. Bagaimana dengan kalian? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin berpendapat lagi, akan saya jelaskan bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling dalam format kelompok. Dan nantinya kita akan bahas satu topik. Karena bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok, maka yang akan kita bahas akan saya tentukan. Kegiatan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi anggota kelompok, misalnya keberanian dan dalam mengungkapkan pendapatnya di depan anggota lain, melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, diharapkan kalian bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Ketika kalian memiliki ide atau gagasan, silahkan dikemukakan secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Misalnya nanti ada salah satu anggota yang berpendapat yang lain, silahkan mendengarkan terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok, kalian nantinya jadi anggota kelompok ya. Kemudian segala hal yang dibicarakan di sini sebaiknya tidak diketahui oleh luar selain kelompok ini. Cara pelaksanaannya nanti saya akan memberitahukan topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya kita menentukan terlebih dahulu topik yang didiskusikan. Apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya, dapat ditunjukkan terlebih dahulu dan yang lain mendengarkannya dulu. Begitu juga sebaliknya. Apakah penjelasan yang saya jelaskan dapat dimengerti? Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita sepakati dulu kira-kira berapa lama kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Silahkan kalau ada yang berpendapat. Bagaimana kalau 25 menit? Bagaimana dengan yang lain? Sepertinya waktu 25 menit itu cukup singkat. Bagaimana kalau 45 menit saja? Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Baiklah, kalau seperti itu kita 45 menit ya. Nah, sebelum memulai pembahasan topik ini, kali ini bagaimana kita mengadakan ice breaking agar kita lebih rileks dan bersemangat untuk bimbingan ini. Nama ice breakingnya siapa dia? Contohnya, nama saya Ida, saya suka menulis. Lalu teman kedua untuk menyebutkan apa yang dikatakan oleh teman tadi. Contoh, teman saya Ida, dia suka menulis. Saya Ina, saya suka membaca. Sampai ke teman yang ketiga ya. Jika salah satu teman yang tidak dapat mengingatnya, maka ia harus bertanya langsung pada bersangkutan. Siapa namamu? Apa yang tadi kau katakan? Apakah sudah mengerti? Paham. Bisa dimulai dari kamu. Nama saya Mona, hobi saya membaca. Nama dia Mona, hobinya membaca. Nama saya Ananda, hobi saya menulis. Nama dia Mona, hobinya membaca.
Sedangkan yang kedua nama dia Ananda, hobinya menulis. Sedangkan nama saya Halimah, hobi saya traveling. Ya, sudah ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi ya. Sekarang saya akan menjelaskan teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan dalam bimbingan ini yaitu teknik diskusi. Teknik diskusi merupakan suatu kegiatan atau teknik yang dilakukan dalam suasana kelompok, di mana konselor di dalamnya sebagai pemimpin kelompok yang anggota kelompok yang memiliki kesempatan yang sama untuk menyumbangkan pikirannya atau ide serta pendapat yang dimilikinya dalam membacakan masalah bersifat umum yang menjadi topik pembahasan. Topik yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang SNMPTN. Wah, saya senang sekali kalau kita membahas topik itu. Wah, rasanya kalian sangat senang ya membahas tentang topik ini. Iya, Bu. Dalam bimbingan ini kita akan membahas tentang apa itu SNMPTN, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja syarat yang dibutuhkan. Oke, Bu. Langsung saja kita mulai. Baiklah, tapi sebelum kita membahas, mungkin kalian ada yang tahu apa sih pentingnya topik kita ini? Penting, Bu, karena mungkin sebagian dari kita belum tahu apa itu yang dinamakan SNMPTN. Saya setuju, Bu, dengan apa yang dikatakan Halimah. Kemarin saya mendengar teman-teman saya di les membicarakan tentang SNMPTN, tapi saya tidak tahu apa itu SNMPTN. Oh iya, apakah semuanya yang di sini akan melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya, Bu. Baiklah, mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu apa itu kepanjangan SNMPTN. Saya, Bu. Silakan. Setahu saya, SNMPTN itu seleksi nasional masuk ke perguruan tinggi atau negeri. Benar ya, Bu? Iya, benar sekali. Apa yang dikatakan oleh teman kita tadi. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, seleksi ini serempak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun belakangan ini SNMPTN dibagi menjadi 2 jalur. Apakah kalian ada yang mengetahuinya? SNMPTN jalur undangan dan tes. Oh iya. Iya, benar sekali. Ada lagi mungkin yang tahu apa bedanya SNMPTN undangan dengan jalur tes? Setahu saya, SNMPTN jalur undangan dikhususkan untuk anak-anak tertentu saja. Sedangkan SNMPTN jalur tes siapa saja bisa ikut. SNMPTN jalur tes dibagi menjadi 3 pilihan kategori, Bu. IPA, IPS, dan IPC. Oh iya. Setelah mengetahui seluk-beluk tentang SNMPTN tadi, apakah langkah kalian yang akan kalian lakukan setelah ini? Mungkin saya minta pendapat orang tua dulu berkenaan kategori IPA, IPS, atau IPC yang akan saya ambil, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Kalau saya akan mencoba untuk belajar IPSC karena saya ingin mendaftar IPC, sedangkan saya dari Kamu? Iya, Bu, saya juga akan mendaftar IPC karena saya ingin mendaftar kedokteran sekaligus mencoba untuk mendaftar di jurusan hukum. Ibu kira kalian semua sudah cukup paham mengenai SNMPTN itu. Jadi kita akhiri saja ya bimbingan kelompok ini. Tapi sebelumnya Ibu akan mendengarkan kesan dan pesan kalian selama mengikuti bimbingan ini. Terima kasih, Bu, dengan mengikuti bimbingan konseling ini. Konseling kelompok ini saya sudah mengerti dan paham apa itu SNMPTN. Benar, Bu. Saya juga menjadi tahu bahwa saya bisa menggunakan nilai rapor saya untuk mendaftar SNMPTN jalur undangan. Iya, Bu, saya juga merasa senang bisa mendapat informasi baru dan teman baru. Baiklah, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan lagi? Saya rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas dan lengkap, jadi tidak perlu diadakan bimbingan konseling lagi. Benar, Bu. Tapi mungkin kalau kami mengalami kesulitan, apakah Ibu bersedia membantu kami? Dengan senang hati. Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Sebelumnya kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.